Reforming Heart, hari ke-25. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud terusir. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 19 ayat 1-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh orang Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya, dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri, dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?'" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama, dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel, dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah, Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi.
Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang disekul, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot, dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Mari kita merenungkan. Jikalau dalam pembahasan kemarin kita telah melihat bahwa Tuhan memakai semua rencana jahat Saul untuk memperkenalkan Daud kepada seluruh Israel, maka pada bagian ini kita melihat Tuhan memakai rencana jahat Saul untuk membuat Daud terusir. Allah ingin membentuk calon raja sejati Israel ini dan tidak ada tempat pembentukan sebaik padang gurun. Itulah sebabnya Tuhan membuat Daud terusir dan harus tinggal di tempat-tempat pelarian. Narasi hari ini dimulai dengan rencana jahat selanjutnya dari Saul. Kalau menyuruh Daud berperang ternyata tidak membuat Daud tewas, bahkan malah membuat dia semakin populer, maka cara berikutnya adalah dengan menyebarkan fitnah. Ayat 1 mengatakan bahwa Saul menyebarkan berita tentang ketidaksetiaan Daud kepada kerajaan Israel sehingga harus dibunuh. Inilah cara yang sangat jahat, cara fitnah. Membuat seseorang dibenci semua orang yang lain karena berita palsu yang disebarkan tentang dia. Tapi Yonatan tampil sebagai pembela Daud. Yonatan mengingatkan Saul betapa berjasanya Daud bagi Saul dan bagi Israel. Karena perkataan Yonatan, maka Saul memberikan sumpahnya bahwa Daud tidak akan dibunuh. Lihat, betapa mudahnya Saul mengucapkan sumpah hanya untuk melanggarnya kembali. Inilah salah satu ciri Saul, terlalu gampang berjanji tanpa ada intensi untuk menepati. Bahkan, dia berjanji untuk menyelubungi rencananya membunuh Daud. Betapa liciknya seorang yang memelihara satu benih dosa dan membiarkannya bertumbuh subur menjadi pohon yang penuh dengan buah-buahan yang cemar. Bagian selanjutnya dari narasi kita hari ini sangat unik, yaitu karena berbicara tentang keadaan Saul di dalam cengkrama roh jahat. Perhatikan ayat 9. Setelah ayat 8 berbicara tentang kuat kuasa Allah yang bekerja pada Daud, ayat 9 segera menyatakan betapa kuat roh jahat telah mencengkram Saul. Saul melakukan kembali apa yang pernah dicobanya sebelumnya, yaitu menancapkan tombak ke tubuh Daud. Sejak kejadian itu, Daud pun melarikan diri dari Saul dan hidup dalam pelarian sampai pada hari Saul mati. Daud melarikan diri dan Saul mengejarnya dengan sangat ganas. Ayat 18 mengatakan bahwa Daud pergi kepada Samuel dan mereka tinggal di Nayot. Disinilah kita melihat keadaan Saul yang makin rusak karena kejahatannya sendiri. Saul mengutus orang untuk menangkap Daud, tetapi orang-orang itu kepenuhan seperti nabi. Apakah yang dimaksud dengan kepenuhan seperti nabi? Tidak jelas pada bagian ini. Sangat mungkin kalau roh Tuhan menggerakkan mereka untuk menyerukan peringatan-peringatan firman Allah sama seperti para nabi. Tetapi ketika Saul sendiri kepenuhan sampai telanjang seperti orang gila, maka orang-orang segera berkata, apakah Saul termasuk golongan nabi? Jikalau pada 1 Samuel pasal 10 ayat 11, Saul bernubuat dan membuat orang heran akan kemampuannya bernubuat, maka pada ayat 24, orang-orang mencibir Saul karena kegilaannya. Mari kita melihat kitab 1 Samuel 10 ayat 11. Demikian bunyinya. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Itulah sebabnya perkataan, apakah Saul termasuk golongan nabi, dikatakan dengan dua intensi atau tujuan yang berbeda. Yang satu, menyatakan kekaguman orang-orang kepada calon raja Israel ketika itu. Sedangkan, pada ayat 24, perkataan tadi lebih bersifat penghinaan ketimbang kekaguman. Mari kita lihat betapa jauhnya Saul sudah terseret. Ketika baru diurapi, Samuel mengatakan bahwa Saul akan bernubuat seperti nabi. Sekarang, nubuat Saul justru adalah nubuat yang palsu dan hanya membuat dia menjadi bahan tertawaan orang-orang di sekelilingnya. Pada narasi kita hari inilah kita dapat melihat tanda-tanda dari Tuhan
bahwa dia mulai meninggalkan Saul. Tanda pertama adalah Saul diganggu terus oleh roh jahat. Ini sangat bertolak belakang dari Daud yang terus diberi kemenangan oleh roh Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan Saul untuk jatuh ke dalam tangan iblis dan membiarkan iblis mempermainkan dia sebagaimana tercatat dalam ayat 24. Jika kita terus hidup dalam kecemaran, maka Tuhan akan membiarkan kita diperbudak oleh kecemaran itu. Kepenguasaan setan atas hidup kita adalah tanda kalau Roh Kudus belum memertelaikan kita menjadi milik Kristus. Tetapi di mana ada Roh Kudus, tidak ada kuasa dari roh apapun yang dapat mengikat orang yang sudah dimiliki oleh Dia. Lalu tanda kedua adalah Nabi Tuhan menolak untuk bertemu dengan Saul. Samuel telah meninggalkan Saul sejak kejadian yang tercatat pada kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 34-35. Demikian bunyinya. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Seluruh Israel mengasihi Daud. Mikal dan Yonatan dan anak-anak Saul juga mengasihi Daud. Tetapi kebencian Saul sudah menutup semua kemampuan berpikir dengan iman yang sejati. Ayat 23 mengatakan bahwa Saul bahkan tidak sadar dan telanjang ketika dia berada di depan Samuel. Kemudian tanda ketiga adalah tidak adanya hati nurani yang peka dan terus berbicara kepada Saul, sehingga apa yang Allah nyatakan sebagai dosa ternyata tidak dianggap apa-apa. Saul hampir membunuh Daud beberapa kali, dan sekarang ia mengejar Daud dengan sangat kejam. Keberdosaan telah menutupi kemampuan Saul untuk mendengarkan hati nuraninya bekerja. Mengapa Daud harus dibunuh? Padahal dia bukanlah ancaman bagi Saul. Bahkan Daud adalah panglima perang Saul yang sangat dipakai Tuhan. Tuhan sudah tidak ingin lagi berbicara kepada Saul, bahkan melalui teguran hati nuraninya sekalipun. Alangkah mengerikannya kalau Tuhan sudah bosan berbicara kepada kita. Jika Tuhan sudah menarik anugerah firman, keadaan kita pasti akan menjadi semakin parah. Ketika Saul ingin membunuh Daud, tidak ada satupun teguran hati nurani yang mencegah dia melakukan hal itu. Segala suara telah dimatikan, dan segala pikiran telah dibutakan oleh keinginan untuk membunuh yang begitu besar. Mari kita renungkan untuk hari ini. Pertama, Saul berusaha membunuh Daud karena pemikirannya sudah sangat dicemari oleh sifat gila kekuasaan. Saul melihat segala hal sebagai potensi ancaman, kalau belum disebut sebagai ancaman yang aktual. Dan dia gagal untuk melihat berkat yang diberikan oleh Tuhan. Hati kita pun tidak luput dari ancaman perbuatan dosa yang telah dilakukan Saul, yaitu gagal melihat berkat, tetapi sangat peka dalam melihat ancaman. Mari kita berlatih untuk hari ini dan seterusnya. Kita berlatih untuk mematikan hati yang terlalu peka untuk untung rugi kita sendiri. Dan mengarahkan hati kita untuk lebih ingin melihat apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan melalui hidup kita. Melihat berkat Tuhan sangat sulit jika terus dilihat dengan kacamata yang berfokus pada untung rugi pribadi. Saul tidak melihat potensi besar untuk kerajaannya ada di dalam Daud. Tetapi dia melihat adanya potensi yang dapat merugikan dia karena Daud terlalu populer. Melihat kutukan persis pada anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Mengapakah kita gagal melihat berkat? Karena kita melihatnya dengan memakai kacamata untung rugi pribadi. Kedua, renungkanlah bagaimana dosa membuat seseorang begitu menyedihkan. Sangat kasihan kalau Saul harus hidup seperti sekarang ini, terus-menerus ditaklukkan oleh keinginan-keinginan sempitnya untuk menjadi penguasa. Marilah belajar untuk tidak menganggap enteng dosa. Dosa yang satu akan menghasilkan dosa yang lain. Dosa lain lagi akhirnya menghasilkan dosa demi dosa yang semakin lama semakin liar dan tidak terkontrol. Jangan biarkan hidup kita seperti ini. Dosa akan menghasilkan dosa-dosa lain, dan dosa yang paling parah adalah dosa di dalam hati kita yang membuat kita mempercayai diri sendiri bahwa kita tidak berdosa. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang membuat perasaan berdosa atau bersalah lenyap dari dalam hati. Saul tidak merasa bersalah membunuh seorang benar seperti Daud. Dia juga merasa tidak ada salahnya kalau mulutnya mengucapkan sumpah palsu yang dibuat hanya untuk dilanggar. Kiranya Tuhan mengasihani kita dan tidak mengizinkan kita
terus-menerus diperangkap oleh kecemaran kita.